Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam sehat bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan paparan terkait strategi pembelajaran Latsar CPNS, yaitu pada agenda 2 nilai-nilai dasar ASN. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Dia Faradia Setiawati, ahli Paris, ahli muda dari Badan Informasi Geospasial yang pada saat ini saya bekerja di Biro Umum dan Keuangan. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, tentunya kita juga harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi dasar kebijakan Latsar CPNS ini, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, lalu ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN yang kemudian diubah menjadi PP 17 Nomor Tahun 2020. Lalu ada Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian ada Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021. Ada juga Keputusan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan Keputusan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Nah, ini yang menjadi kurikulum dalam pembentukan karakter PNS mulai tahun 2022 ini. Agenda yang pertama yaitu sikap perilaku bela negara. Agenda kedua adalah nilai-nilai dasar PNS. Agenda ketiga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan yang keempat adalah habituasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Nilai-nilai dasar PNS berakhlak, berorientasi pelayanan. Tentunya kita harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu seorang PNS juga harus akuntabel, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya. Kemudian harus kompeten, perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, selanjutnya adalah harmonis, di mana harus ada kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pada loyal, harus memiliki dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pada adaptif, harus terus berinovasi dan memiliki antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah harus berkolaboratif, yaitu di mana memiliki proses berpartisipasi beberapa orang, kelompok maupun organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kegiatan dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah kegiatan dalam bentuk blended learning. Yang pertama, dalam blended learning ini ada mobile learning, distance learning, klasikal, dan PKTPT. Dalam kegiatan distance learning itu atau e-learning, dalam tahapan asinkronus dan sinkronus akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, pada tahapan yang pertama itu masih open online course di agenda 2 nilai-nilai dasar ASN ini. Di tahapan asinkronus sebanyak 21 jam pelajaran, di mana pada mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, jumlah jam pelajaran pada masing-masing adalah 3 jam pelajaran. Di sini pada tahapan ini para peserta harus mengikuti kegiatan secara mandiri, yaitu self-learning, self-activity, dan juga penugasan kelompok. Pada tahapan e-learning di agenda 2 ini ada terbagi menjadi asinkronus dan sinkronus, di mana pada mata pelatihan berorientasi pelayanan
sejumlah 6 jam pelajaran, yaitu pada akuntabel juga 6 jam pelajaran, pada mata pelatihan kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif masing-masing sejumlah 4 jam pelajaran. Kemudian pada mata pelatihan kolaboratif itu 6 jam pelajaran. Nah, pada tahapan e-learning ini para peserta juga mengikuti kegiatan secara mandiri dan self-learning, self-activity, dan juga penugasan kelompok. Ini tahapan e-learning, desain pembelajarannya, di mana di agenda 2 ini ada di hari keempat, kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Untuk hari keempat, ada tahapan di sinkronus sejumlah 2 jam pelajaran dan asinkronus 6 jam pelajaran. Diawali pagi hari dengan sesi perkenalan di mana para peserta bersama-sama saling mengenalkan diri dengan ice breaking, sambung kalimat bertema berakhlak. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang internalisasi nilai-nilai dasar ASN dengan memberikan video terkait nilai-nilai berakhlak. Kemudian fasilitator juga menyampaikan materi serta diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam berakhlak. Peserta diharapkan memiliki gambaran tentang masing-masing nilai dalam berakhlak. Kemudian terakhir sesi pemberian tugas di mana fasilitator menjelaskan tentang tugas yang harus dikerjakan peserta secara berkelompok maupun individu. Tugas individu adalah membuat video berdurasi 5 menit terkait internalisasi salah satu dari nilai-nilai core value berakhlak dan harus diupload di media sosialnya. Kemudian pada tugas kelompok, para peserta diminta untuk membuat analisis dalam penerapan nilai-nilai berakhlak di kehidupan organisasi atau institusinya masing-masing dan harus dipresentasikan peserta di hari keempat. Nah, pada kegiatan asinkronus itu pembelajaran mandiri, para peserta secara individu membuat contoh dari urgensi nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, membuat learning journey, dan tugas kelompoknya adalah membuat podcast nilai-nilai dasar PNS yang harus diupload di media sosialnya. Di hari kelima itu para peserta belajar mandiri secara individu maupun penugasan kelompok. Tugas individu, peserta diberi tugas untuk menceritakan penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerjanya dan mengunggah postingan tentang nilai berakhlak di media sosialnya, juga membuat learning journal. Untuk tugas kelompok, para peserta secara berkelompok diminta untuk membuat video kampanye terkait nilai-nilai dasar PNS dan membuat rencana aksi penerapan nilai-nilai dasar PNS di instansinya. Di hari ke-6 ini juga masih asinkronus, ada tahapan pembelajaran mandiri, penugasan individu, peserta diminta untuk membuat analisis isu berakhlak salah satu atau membuat learning journal. Kemudian untuk tugas kelompoknya, para peserta diminta secara berkelompok membuat video yel-yel ASN berakhlak dan diunggah di media sosial. Di hari ke-7 ini ada asinkronus sejumlah 6 jam pelajaran dan sinkronus 3 jam pelajaran. Di pagi hari asinkronus, para peserta belajar mandiri dengan penugasan individu membuat resume mata pelajaran atau mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang telah diterimanya dari hari ke-4, 5, dan hari ke-6, kemudian juga membuat learning journey. Untuk tugas kelompok, para peserta diminta untuk membuat desain role play tokoh panutan yang memiliki nilai karakter berakhlak dan akan dimainkan saat sesi klasikal.
Baik, pada siang harinya di hari ke-7 ini sinkronus, di mana dilakukan secara tatap muka virtual. Itu ada ice breaking dengan games, lalu pemaparan tugas dan diskusi yang telah diberikan pada pagi harinya, juga pemberian feedback dan penutupan. Pada sesi penutupan ini, fasilitator memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta atas apa yang telah dikerjakannya selama dari hari ke-4, ke-5, ke-6. Tahapan terakhir adalah klasikal, itu ada 9 jam pelajaran, di mana seharian penuh sebanyak 9 jam pelajaran itu para peserta bertemu secara langsung. Di pagi hari diawali dengan tegur sapa karena sudah perkenalan di awal-awal. Nah, ini perkenalan secara langsung antara peserta dan fasilitator dengan ice breaking ya dan games. Itu untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan untuk juga menentukan kelompoknya. Kemudian dilanjutkan setelah kelompok terbentuk, kemudian para peserta secara berkelompok diminta untuk membuat desain role play ASN berakhlak. Kemudian menampilkan performance-nya tersebut di depan kelas. Pada siang hari setelah beristirahat ada ice breaking dan quiz terkait berakhlak, core value berakhlak. Kemudian lanjutkan dengan breaking the limitation, di mana peserta dibagi menjadi 7 kelompok sesuai nilai-nilai dasar ASN dan dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya dan tentang potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak di instansi masing-masing. Kemudian ada pemutaran video terkait nilai-nilai dasar ASN dan para peserta secara berkelompok mendiskusikan terkait nilai-nilai pembelajaran dan tayangan video tersebut. Lalu diakhiri dengan review seluruh materi agenda 2, kesimpulan dan pemberian motivasi. Terakhir adalah penutupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mohon masukan dan arahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.